Sedangkan sobar atau sabar itu kan sifat manusia. Dalam arti makna dari sabar kan menahan hawa nafsu, menahan hati diri kita daripada rasa sakit yang diterima, kan gitu. Ketika menahan diri, menahan hawa nafsu kita dari sesuatu yang dirasa sakit, yang tidak kita sukai, itu dinamakan sabar, kan begitu makna sabar itu ya. Contoh, ada orang diolok-olok, ya kan, orang dihina oleh orang lain, maka hawa nafsu kita kan, emosi kita kan naik gitu kan. Kita ingin melawan, kita ingin membalas. Ya, kesananya mungkin ingin kita memukul orang itu kan gitu, ingin mencelakai orang itu. Nah, kemudian kita tahan, kita perangi emosi kita sampai kita tidak melaksanakan membalas kepada orang tersebut. Itu dinamakan, itu sabar kan, pengertian sabar seperti itu kan gitu. Sehingga kita disebut orang yang sabar. Nah, apabila kata sabur atau maha penyabar ini dinisbatkan kepada Allah, maknanya gimana kan? Tidaklah seperti itu, karena Allah tidak punya organ sebagaimana makhluk kan. Tidak memiliki organ hati kan gitu. Nah, terus makna sabar ini ketika dinisbatkan kepada Allah, apa maknanya atau maksudnya kan? Nah, kata sabar atau sabur maha penyabar ketika dinisbatkan kepada Allah, maka itu makna ghayahnya adalah Allah itu tidak kontan, tidak secara spontan memberikan siksaan kepada makhluknya di dunia ini. Itu maknanya seperti itu. Artinya ketika Allah melihat makhluknya berbuat maksiat, ketika makhluknya berdosa, ketika makhluknya melakukan sesuatu perbuatan yang haram, Allah kan murka, gitu kan. Namun Allah as-sabur maha penyabar, Allah tidak spontan langsung menyiksa orang itu di dunia ini, tetapi Allah mengundurkannya nanti di akhirat. Nah, itu makna sabur, makna penyabar bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga makna syakur kan. Syakur, asma Allah, asmaul husna kan ada makna asyakur, yang artinya maha bersyukur kan gitu. Nah, bersyukur itu kan sifat manusia, yang maknanya bersyukur itu, syukur itu kan kalau kita diberikan sesuatu oleh orang lain ya, atau oleh hakikatnya oleh Allah, seperti ada yang memberikan makanan, memberikan uang atau apa. Di sini hati kita kan, perasaan kita kan gembira kan, riang kan, timbul rasa berterima kasih kan kepada orang tersebut, gitu ya. Atau kalau kepada Allah kita berterima kasih kepada Allah dengan memperbanyak ibadah, atau dengan memuji Allah, atau dengan memuji orang yang memberikan kepada kita tadi, membaca alhamdulillah atau memuji orang itu dengan pujian-pujian kan gitu. Itu namanya syukur bagi makhluk. Nah, secara ringkas ya, secara ringkasnya ini, ketika dinisbatkan kepada Allah, ya artinya tidak seperti itu. Artinya bahwa lafaz asyakur, maha bersyukur, ketika dinisbatkan kepada Allah, yaitu yakni Allah memberikan pahala, memberikan balasan terhadap kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh makhluknya. Itu makna syakur bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, karena setiap pekerjaan makhluk itu kan timbul dari hati kan. Sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memiliki organ kayak manusia kan. Dan Allah, kalau dikatakan asyakur, maha bersyukur, Allah bersyukur kepada siapa? Sedangkan segala sesuatu kan dari Allah. Allah tidak membutuhkan apapun kan gitu. Artinya seandainya seluruh makhluk beribadah kepada Allah, itu tidak menambah derajat Allah. Kalau seandainya seluruh makhluk
Bermaksiat kepada Allah itu tidak akan menjadikan berkurangnya derajat Allah, kan gitu. Sehingga Allah mau bersyukur kepada siapa? Allah tidak butuh apa-apa. Terus makna syakur Allah maha bersyukur ini apa? Nah, ghayahnya dari makna syakur itu seperti tadi dikatakan adalah memberikan pahala, membalas kebaikan, atau Allah qabul, menerima nilai kebaikan, nilai taat yang dilakukan oleh makhluk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, itu makna daripada asma Allah dari makna tekstual dan dari makna ketika asma-asma tadi dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pembahasan mukadimah kitab yang terakhir, yaitu lafaz Ar-Rahmanir Rahim. Ya, begitu para sahabat pembahasan mukadimah kitab atau kajian kitab Jawahir Tauhid yang pertama ini. Apabila ada yang saya jelaskan ini ya adalah benar, itu datangnya dari Allah, dan apabila ada banyak kesalahan daripada apa yang saya jelaskan tadi, itu datangnya dari diri saya pribadi. Mohon untuk koreksinya dan juga masukannya. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah nanti kita lanjut ke kajian yang kedua.